Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Sugianto, kakak mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai kelanjutan pembahasan pekan lalu. Pekan lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian zakat secara umum dan mengkerucut lagi ke pembahasan zakat fitrah. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mengulas lebih dalam mengenai zakat mal atau zakat harta. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ketentuan zakat mal, akan lebih baik kalau kemudian kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat tertentu yang dibagikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah memenuhi syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama, al-milkut tam, yaitu harta yang dimiliki secara penuh karena didapat dari cara-cara yang sah menurut agama, atau bisa disebut harta yang halal. Yang kedua, an-nama, yaitu harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang seperti harta perdagangan dan harta pertanian. Yang ketiga, telah mencapai nisab atau batas minimal wajib zakat dari harta benda. Jika harta benda telah mencapai batas minimal tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, telah mencapai haul, yaitu batas waktu tertentu atau biasa kita sebut 1 tahun dari kepemilikan harta atau usaha tertentu. Tetapi untuk harta hasil pertanian tidak ada batasan waktu atau haul dan harus dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Yang kelima, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukannya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, terdapat harta benda tertentu yang wajib untuk dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, hasil perdagangan. Yang keempat, hasil tambang. Yang kelima, harta rikas, harta terpendam atau harta temuan. Yang keenam, binatang ternak. Yang pertama, benda yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Emas dan perak merupakan harta berharga yang wajib untuk dizakati. Selain emas dan perak, para ulama juga sepakat bahwa uang adalah harta yang wajib untuk dizakati, dengan mengkiaskan kepada emas dan perak. Di antara dalil tentang zakat emas dan perak ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dapatkan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nisab emas adalah 20 dinar atau sama dengan 96 gram.
dan zakatnya setengah dinar yang berarti 2,5%. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau senilai dengan 624 gram dan zakatnya 5 dirham yang berarti 2,5%. Pembahasan yang kedua mengenai zakat hasil perdagangan. Harta hasil perdagangan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil bazzi sadaqatuha," rawahu Hakim. Artinya, kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis riwayat Hakim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "An Samurah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij as-sadaqah min alladhi nu'iduhu lil bai'." Rawahu Abu Daud. Artinya, dari Samurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, zakat hasil pertanian dan perkebunan. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya pada waktu panen. Jadi, harta hasil pertanian dan perkebunan tidak memerlukan haul atau 1 tahun kepemilikan. Batas nisab harta hasil pertanian dan perkebunan yaitu senilai 5 wasok atau 930 liter. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sedekah atau zakat pada biji-bijian dan buah-buahan hasil perkebunan sehingga sampai banyaknya 5 wasak. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang keempat mengenai zakat hasil tambang. Semua hasil tambang jika telah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya dan tidak menunggu haul. Adapun nisabnya senilai dengan nisab emas dan perak. Kadar zakatnya juga sama dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5%. Yang kelima, zakat harta rikas atau barang harta temuan. Mengenai pembahasan ini, harta rikas adalah benda berharga baik berupa emas, perak ataupun yang lainnya yang tidak ada pemiliknya dan ditemukan oleh seseorang. Harta temuan ini wajib dikeluarkan zakatnya ketika menemukannya dan tidak menunggu waktu haul. Kadar zakatnya sebesar 20%. Adapun mengenai ketentuan nisabnya terdapat perbedaan. Sebagian ada yang mengatakan tidak disyaratkan nisab, sedangkan sebagian yang lain mengatakan nisabnya sama seperti nisab emas dan perak. Pembahasan yang keenam mengenai zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, yaitu pemiliknya muslim, merdeka, milik sendiri, telah mencapai nisab dan haul, serta binatang itu mencari makan dengan cara digembalakan di lahan yang tidak ada pemiliknya, bukan binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Nah,
Demikian tadi apa yang bisa kakak sampaikan mengenai zakat mal atau zakat harta. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam memahami pengertian zakat mal serta ketentuannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.